Hai, kembali lagi bersama saya Wansika Diana Natalia, NPM 213150. Nah, di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang hasil penelitian saya dengan tema persiapan pendidikan iman anak usia dini dalam perspektif ibu muda. Pertama yakni pada latar belakang masalahnya. Pertama, perlu kita ketahui bahwa perkawinan Katolik yang bersifat prokreasi atau terbuka dengan adanya keturunan open to life. Jadi, Gereja Katolik mengharapkan supaya pasangan suami istri memiliki anak atau adanya kelahiran anak dalam suatu pernikahan, karena anak sebagai mahkota dari perkawinan itu sendiri. Dalam pandangan gereja juga, anak adalah anugerah yang harus dididik secara layak, baik secara pendidikan umum maupun pendidikan iman. Gereja Katolik mengajarkan atau mengharapkan kepada para orang tua untuk mendidik iman anaknya sedini mungkin. Nah, bagaimana peran orang tua sangat penting. Menurut Gereja Katolik, peran orang tua sangatlah penting untuk mendidik iman anaknya. Terlebih, orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama bagi pendidikan iman anaknya. Nah, orang tua diharapkan mampu mendidik iman anaknya untuk takut akan Allah, mendidik anaknya untuk tahu akan cinta kasih, serta pendidikan Kristiani yang bisa dilakukan oleh orang tua bagi anak-anaknya. Nah, di sini saya lebih menekankan pada peran ibu. Mengapa saya lebih memilih mengambil judul ibu saja atau ibu muda saja, bukan orang tua? Karena saya merasa ibu itu cenderung akan lebih dekat dengan anaknya. Terlebih dalam penelitian ini saya mengambil responden beberapa ibu rumah tangga yang memang pure merawat anaknya atau 24 jam bersama sang anak, dan kebetulan memiliki latar belakang suami yang bekerja di luar kota ataupun suami yang sibuk bekerja. Jadi anak lebih dekat bersama ibu atau anak lebih banyak memiliki waktu bersama ibu. Jadi karena hal tersebut, saya merasa bahwa ibu memiliki peran yang sangat penting atau peran yang lebih penting untuk mendidik iman anaknya. Terlebih untuk iman anak usia dini yang mungkin masih ASI atau mungkin masih sering nempel bersama sang ibu. Karena biasanya anak usia dini itu lebih cenderung dekat bersama ibunya. Maka di sini saya akan mencoba menggali informasi atau meneliti bagaimana sih versi atau cara yang dilakukan atau pola asuh yang digunakan para ibu muda untuk mendidik iman anaknya. Mengapa saya milih ibu muda? Karena ibu muda yang menikah di usia atau menjadi ibu di usia 20 tahunan cenderung masih memiliki pengalaman pertama untuk menjadi seorang istri atau mendidik anak atau memiliki anak. Akan berbeda jika ibu atau responden yang dipilih adalah ibu yang sudah matang atau ibu yang sudah berpengalaman untuk akan kelahiran anak, akan pendidikan anak. Jadi ibu muda itu mungkin kali pertama atau pembelajaran pertama, pengalaman baru bagi dirinya untuk merawat, mendidik iman anaknya. Nah, di sini saya terdapat rumusan masalah, yakni lebih pada pola asuh dalam pendidikan iman anak usia dini. Saya kembangkan menjadi 4 pertanyaan. Di sini pertama, di usia berapa Anda memutuskan untuk menikah dan memiliki anak, seperti menggali informasi tentang usia perkawinan atau usia menjadi seorang ibu. Apa persiapan yang Anda lakukan dalam menjadi seorang ibu sekaligus istri. Terus yang kedua itu lebih pada prosesnya, apa suka duka yang Anda alami sebagai seorang ibu. Lalu ketiga, apakah Anda menyadari akan tugas orang tua dalam mendidik iman anaknya? Pola asuh apa yang Anda gunakan untuk mendidik iman anak melalui kehidupan sehari-hari? Jadi lebih pada pemahaman akan kewajiban atau keharusan seorang orang tua untuk mendidik iman anaknya, serta pola asuh yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendidik iman anaknya. Lalu yang keempat hampir sama dengan pertanyaan nomor 3, yakni cara apa yang digunakan dalam mendidik iman anak yang notabene belum mengerti apa arti iman itu sendiri, karena anak usia dini cenderung belum paham pada hal-hal keagamaan. Nah, adakah pembiasaan yang dilakukan untuk menekankan pendidikan iman anak tersebut, atau pembiasaan secara sederhana supaya anak-anak bisa menangkap pendidikan iman tersebut?
Nah, di sini metodologi penelitian. Objek penelitian yang saya pilih seperti judul, yakni persiapan pendidikan iman anak usia dini dalam perspektif ibu muda. Yang kedua, yakni subjek penelitiannya para ibu muda yang notabene masih menikah di usia 20 tahun dan memiliki anak dalam waktu dekat atau sama di usia 20 tahun. Dengan latar belakang yang suami sibuk bekerja. Jadi responden yang saya pilih ini pure ibu rumah tangga yang 24 jam bersama sang anak. Jadi hanya fokus untuk merawat anaknya saja. Nah, metode penelitian yang saya gunakan, kebetulan responden yang saya pilih berasal dari Blitar, tempat daerah saya, sehingga wawancara dilakukan secara online melalui WhatsApp. Nah, dan yang terakhir adalah analisis penelitian. Analisis penelitian yang saya pilih yakni analisis kualitatif. Kemudian hasil penelitian. Jadi responden 1, responden 2, responden 3 pada pertanyaan pertama tentang kesiapannya memiliki jawaban yang saling berkaitan. Responden 1 dan 2 menyatakan bahwa hal yang perlu disiapkan yakni kesiapan mental untuk menjadi seorang ibu. Lalu responden 3 menyatakan lebih pada kesiapan pengetahuan atau wawasan untuk menjadi seorang ibu. Lalu pada poin kedua atau pertanyaan kedua, mengenai suka duka atau proses menjadi seorang ibu, suka duka yang dialami untuk menjadi seorang ibu. Responden 1, 2, 3 mengatakan bahwa sukanya menjadi seorang ibu yakni atas diberi kepercayaan untuk menjadi seorang ibu atau kepercayaan yang diberikan Allah untuk dirinya menjadi seorang ibu. Tetapi responden 2 mengatakan bahwa hal yang menjadi suka menjadi seorang ibu adalah kebanggaan akan diri sendiri karena sudah bisa menjadi seorang ibu, sudah bisa memiliki anak. Lalu dukanya ketiga responden ini memiliki jawaban yang sama, yakni kesulitan beradaptasi atau kesulitan untuk penyesuaian diri dari gadis atau belum memiliki anak dan kini harus menjadi seorang ibu. Lalu pada pertanyaan ketiga, kesadaran yang dimiliki oleh para responden akan kewajibannya atau keharusannya untuk memiliki seorang anak. Nah, di sini untuk kewajibannya untuk mendidik iman anak. Lalu responden 1, 2, dan 3 mengatakan bahwa mereka bertiga menyadari akan kewajiban tersebut. Lalu pola asuh yang digunakan atau pendidikan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari bagi seorang ibu untuk anaknya. Responden 1 mengatakan dia melakukan pembiasaan pola asuh untuk rajin berdoa dengan doa-doa harian seperti doa sebelum tidur dan doa sebelum makan. Lalu responden 2 lebih mengajarkan pada cinta kasih pada orang-orang di sekitar. Lalu responden 3 mengatakan lebih pada menunjang pendidikan iman anak di sekolah. Jadi selain mendapatkan pendidikan di rumah, dia juga mendapatkan pendidikan iman di sekolah dengan harapannya semoga imannya itu semakin bertumbuh. Lalu pada pertanyaan terakhir atau poin keempat tentang cara yang digunakan untuk mendidik iman anak yang notabene belum mengerti apa itu iman sendiri atau pembiasaan yang dilakukan. Ketiga responden ini mengatakan pembiasaan yang dilakukan yakni bersyukur, karena bersyukur merupakan hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan untuk mendidik iman anak. Bersyukur atas apa yang diberikan dan bersyukur atas apa yang didapatkan serta kepada siapa sih dia harus bersyukur. Lalu responden 2 mengatakan dengan pembiasaan doa-doa atau terlibat aktif dalam kegiatan di lingkungan, sekedar ikut atau mengikuti perayaan Ekaristi. Kemudian langsung saja mengarah kepada kesimpulannya. Pada dasarnya Gereja Katolik mengharapkan dalam suatu perkawinan terhadap kelahiran anak sebagai mahkota perkawinan, seperti yang katakan tadi bahwa Gereja Katolik mengharapkan para pasangan suami istri untuk terbuka akan adanya keturunan. Nah, di tengah itu juga ada tanggung jawab atau kewajiban yang perlu dilaksanakan, yakni untuk mendidik iman anak mereka secara Kristiani. Di sini lebih menekankan pada peran ibu yang cenderung lebih dekat atau memiliki tempat khusus bagi anaknya, yang mayoritas anak usia dini itu lebih dekat
dengan ibunya karena memiliki banyak waktu dengan ibunya. Maka peran ibu di sini sangatlah penting untuk mendidik iman anak di usia dini. Tapi untuk mendidik anak di usia dini yang notabene belum mengerti apa arti iman, belum mengerti perihal tentang keagamaan, perlunya ada cara-cara khusus, ada cara-cara tersendiri untuk mendidik anak, iman anak itu, supaya si anak tahu apa yang dimaksudkan atau supaya anak mampu diarahkan pada pendidikan iman. Nah, lewat penelitian ini saya menggali, menginformasi bagaimana sih pola asuh, bagaimana sih cara pandang, bagaimana sih kebiasaan yang dilakukan para ibu-ibu muda untuk mendidik iman anaknya, karena cenderung ibu muda akan lebih kreatif, lebih tahu, lebih mampu menyesuaikan cara asuh atau pola asuh yang digunakan di zaman sekarang, karena cenderung ibu muda juga kali pertamanya menjadi seorang ibu, sehingga haruslah banyak persiapan, perlunya banyak hal yang perlu diketahui, juga banyak pembelajaran. Nah, di sini ibu muda juga mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru yang pertama kalinya dilakukan untuk menjadi seorang ibu. Nah, di sini saya meneliti tentang cara atau pola asuh yang digunakan untuk mendidik iman anak usia dini dalam versi ibu muda. Demikian presentasi yang bisa saya jelaskan melalui penelitian-penelitian yang saya gunakan, yang saya teliti dalam karya tulis yang telah dikumpulkan. Di sini saya mohon maaf jika kurang lebihnya perkataan saya atas kesalahan dari kata atau tingkah laku yang saya lakukan, serta atas mungkin adanya bid'ah-bid'ah tentang pandangan gereja tentang perkawinan atau pendidikan iman anak. Terima kasih dan sampai jumpa.